Kun ini termasuk dari sedikit orang yang saya kenal yang perilakunya dan perilaku moralnya itu selalu baik, Kun. Terima kasih, Pak. Kita setuju nggak, teman-teman? Setuju, Pak. Ya, Kun kan dari sejak awal tuh. Dia pasti belum tahu mengenai suatu jasa, tapi perilaku moral dia baik. Makanya dia sering berhubungan sama suatu jasa. Ya. Nah, sering kita bicara perilaku moral itu ya kayak biasa. Enggak, men, ternyata. Saya ingat lagi tuh bahaya. Jadi perilaku moral. Sekarang kita mau introspeksinya. Nah, ini bagus nih ya. Ya mereka tuh. Jadi sistem mereka itu ada namanya meditasi, kontemplasi, dan introspeksi. Itu dibikin dalam tabel. Ya. Meditasinya apa? Untuk hal yang sama. Ya, misalnya untuk justice. Mereka meditasi mengenai justice saja. Setelah itu kontemplasi mengenai justice. Lalu introspeksi. Mengenai mercy, mereka meditate mengenai mercy itu apa. Lalu mereka contemplate di diri mereka itu gimana. Contemplate. Lalu mereka mengintrospeksi. Jadi ada tabel gitu selalu. Mengenai truth, mereka bermeditasi. What is truth? Dan itu bisa diambil dari lirik lagu, dari puisi, dari ada satu kata itu di drill sama mereka. Truth itu apa? Lalu itu mereka contemplate. Pada contemplate mereka introspect. Bagaimana saya bisa menjadi sumber dari truth? Jadi mereka itu menurut hemat saya karena ada perilaku dan melakukan itu dan introspeksi. Jadi mereka meningkatkan kesadaran. Saya waktu itu pernah bilang kan Pak Yusuf ada 14 untuk mengukur kemajuan kesadaran spiritual kita. Ingat nggak Pak yang 14? Ya, benar, betul. Nah, orang Bahai itu saya lihat dia meningkatkan kesadaran. Mereka selalu berupaya ya untuk meningkatkan kesadaran spiritual mereka, ya melalui meditasi, ya kontemplasi, introspeksi yang terus menerus. Kalau mereka nggak sempat meditasi, nggak sempat doa, mereka behaviornya ya introspeksi. Nah, mereka percaya bahwa dengan melakukan perilaku moral yang baik, itu membuat hubungan yang lebih dekat dengan satu dasar di dalam diri mereka. Oleh karena itu, mereka dapat kedamaian batin, mereka punya wisdom, dan mereka relatif punya kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup mereka dibandingkan kita-kita. Nah, sekarang coba kita lihat, dengan kawan-kawan Urantia kita yang sudah reader 40 tahun, 50 tahun, mereka cuma reader aja. Tapi mereka tidak, menurut saya, tidak melakukan pendekatan-pendekatan seperti orang Bahai. Saya tuh nggak pernah dengar tuh kawan-kawan di Urantia di luar negeri bicara mengenai itu. Meditasi sesuatu yang rada asing buat mereka. Sebaiknya kalau mau bermeditasi, kita harus berpaling gitu ya ke timur, bukan ke barat. Mereka udah bicara beraduk udah lama, udah duluan dari barat. Nah, jadi ketika saya membandingkan dengan Urantia, saya baca di Urantia itu dibilang sebagian besar informasi itu, hampir sebagian besar itu diambil dari tulisan-tulisan di dunia yang sudah ada. Dan kalau di tulisan-tulisan dunia itu belum ada, maka baru ditambahkan oleh yang membawakan pesan-pesan dari Urantia. Betul begitu nggak, Pak? Oh, Yusuf. Ya. Orang Bahai itu, Pak, di Persia itu kan mereka dipersecute, Pak. Ya, jadi mereka bukan Sunni dan mereka bukan Syiah, Pak. Nah, bukan, Pak. Mereka dipersecute, makanya mereka lari. Mereka lari, Pak. Ya, mereka banyak tinggal di Eropa. Tapi udah tersebar di 200 negara. Dan mereka makanya selalu silence. Ya. Nah, contoh, kembali lagi ya, meditasi dalam ajaran Bahai, itu yang mereka sebut, yang kita sebut meditasi,
dia sebut doa. Nah itu, yang kita sebut meditasi, dia sebut doa. Jadi doa itu adalah satu, bagi mereka ya, meditasi itu cara untuk berbicara langsung dengan Tuhan melalui satu dasar. Nah, caranya gimana? Dia merenungkan ajaran-ajaran suci. Ya, yang menarik ya, dulu ya, ajaran-ajaran suci. Nanti saya bahas ajaran suci. Nah, itu jadi mendalami ajaran-ajaran suci. Nomor 2, itu dengan dia membaca, merenungkan ya, contemplate, dia mengkontemplate ya, mengkontemplate ajaran-ajaran suci untuk membuka hati dan pikiran. Kalau hati dan pikirannya sudah terbuka, maka mereka akan jauh lebih mudah mendapatkan inspirasi spiritual dari satu dasar. Make sense kan, Gun? Tadi logik kan? Betul, logik. Betul. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, mereka meditasinya itu melakukan bacaan teks suci. Teks suci mereka dalam meditasi luar biasa, Pak. Mereka punya kitab Bahai. Jadi mereka ngambil teks suci dari kitab suci Bahai. Itu 1. Nomor 2, mereka juga mengambil teks suci dari mana? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran mereka ambil. Oh, ini suci, dia renungkan tuh ayat-ayat. Kalau orang Kristen kan nggak mau lihat Al-Quran, orang Quran nggak mau lihat Alkitab. Dia enggak, dia baca tuh, dia pilih tuh yang mana. Dia renungkan, sehingga bisa menerima inspirasi dari Tuhan. Yang ketiga, dia bicara dari Alkitab, dari Bible. Yang keempat, mereka ambil dari kitab-kitab suci dari agama-agama lain. Dan saat mereka baca teks suci itu, atau mereka baca, ya, kita duduk gitu ya, pengingat Bahai di situ, mereka really benar-benar merenungkan makna dan ajaran-ajarannya. Jadi mereka renungkan, ada satu tuh, maknanya apa, ajarannya itu apa, kemudian mereka cari inspirasi spiritualnya apa. Nah, saya ingin membahas kata inspirasi. Ada yang tahu nggak kata inspirasi asal katanya dari apa? Coba teman-teman. Dari spiritual barangkali ya. Ya, ada 2 kata. Ada kan ada konspirasi. Ingat, ada kata konspirasi, ada kata inspirasi, betul? Nah, kata-kata spirasi, bahasa Latinnya itu adalah spirare. Kata-kata spirare itu kita sebut spirit, tapi arti sebenarnya itu napas. Nah, inspirare atau inspirasi adalah napas ke dalam. Kalau konspirare, bernapas bersama. Jadi tekniknya gitu. Dulu kan saya pernah share teknik bernapas bersama dengan yang memberikan napas buat kita, dengan pencipta kita. Mereka lebih dalam lagi, bukan bersama. Kalau kita bersama itu kan apa, resonansi atau bukan entrainment atau interference ya, teman ya, apa itu kan? Ya, interference. Interference, meningkatkan koherensi kan? Ya, betul. Ya. Mereka inspirasi. Jadi sifatnya mereka udah dapat tuh ya dari si satu dasar, wah, inspirasi itu dimasukin. Jadi protokolnya gitu ya, protokolnya gitu. Mereka doa dulu, nomor 2 mereka baca teks suci. Ketika inspirasinya itu sudah masuk, baru mereka melakukan yang ketiga namanya meditasi sunyi. Kalau Pak Egy sebutnya meditasi hening ya Pak ya. Nah, meditasi sunyi dia gimana? Itu meditasi dia itu mereka diam, karena sudah diam diri, lalu hanya memusatkan perhatian pada napas. Hanya napas. Atau mantra sederhana. Nah, mantranya apa? Mantranya itu yang dia inspirasi dari baca kitab suci tadi, dari kitab apa aja, dari Bahai, Alkitab, Al-Quran. Teks suci itu udah masuk dalam. Jadi yang bicara itu spirit mereka lagi, gitu, bukan pikiran.
Ketika mereka begitu, itu kekacauan mental tadi, Pak. Itu nggak ada lagi. Pikirannya jadi tenang. Dan apa yang terjadi yang luar biasa? Kemarin kita udah bicara mengenai consciousness, kan? Kesadarannya naik. Jadi itu kuantum tuh, Pak Kun. Yep. Meningkatkan kesadaran dengan cara itu. Yang keempat, ini yang harus kita lakukan. Yang di Urantia nggak ada. Kita bicara meditasi kan, jadi bebas kan, Pak? Ya. Karena saya punya Book of Secret, semua mengenai meditasi, Pak. Dan ribuan meditasi. Ya. Yang namanya meditasi berjalan. Pernah dengar meditasi berjalan? Belum pernah. Hah? Pernah, Pak? Baru dengar sekarang. Ini konsep, mungkin ini konsep entrainment atau resonance, ya. Ini praktik meditasi ini, ya. Si pengikut Bahai ini, cara tekniknya, dia kalau berjalan selalu dengan lambat dan sengaja. Jadi artinya apa dengan sengaja? Dengan conscious, kan? Kalau di Al-Quran dibilang, Nabi Muhammad itu udah ada itu, atau bukan Al-Quran, apa itu Al-Quran biasanya hadis, kan harus berjalan dengan lambat, gitu ya. Itu ada kaitannya dengan wave, kan, Kun? Yeah. Jadi bukan jalan lambat nggak sadar, jalan dengan sengaja dan sadar. Yeah. Itu satu, ya. Sambil mereka jalan, mereka ngapain? Mereka memusatkan perhatiannya pada gerakan tubuh, bro. Kaki, tangan, dan pernapasan. Artinya, kalau kita bangun pagi, Pak. Nah, itu lakukan, Pak, meditasi berjalan. Pusatkan pada gerakan tubuh dan pernapasan sehingga dia sinkron antara gerakan tubuh dan pernapasan. Nah, ini kalau kita lakukan ini, Pak, 15 menit, kekacauan mental tadi hilang juga. Pikirannya jadi tenang, dan apa lagi? Kesadarannya naik lagi tuh, Kun. Iya. Pak Rudi. Nah, itu yang 4 yang saya sampaikan, ya. Kalau kita lakukan ini, praktek ini, ya, praktek meditasi, itu tergantung pada variasinya, itu tergantung pada kita sendiri. Tapi intinya cuma satu, gimana kita mengembangkan hubungan spiritual kita dengan Tuhan melalui satu jasa dan meningkatkan kesadaran. Kemarin kita bicara, kesadaran spiritual itu sama dengan kesadaran consciousness, ya, spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, tiap detik, men. Oleh karena itu, mungkin Pak Yusuf ingat, 3 minggu yang lalu, saya agak heran gitu. Kok kawan-kawan bicara sama satu dasar enak aja, ada gini bicara satu, oh tadi satu dasar ngomong gini sama saya. Kok gampang? Apa itu bukan persepsi? Karena saya melakukan homework saya untuk itu berat banget. Dan saya baru share sama satu orang. Jadi saya selalu kalau meditasi saya punya tabel. Namanya, sekarang saya terpengaruh sama Bahai ya, dari dulu tuh. Ya, sudah. Satu tabel tuh, nanti saya bisa kasih contohnya. Meditasinya, saya meditasi dulu variabelnya ada beberapa, tapi sekarang variabel saya tuh cuma ada 7. Pertama, truth, beauty, goodness, love, mercy, ministry, dan justice. Kalau power sama sovereignty saya nggak meditasi, karena saya rasa saya udah ada. Jadi saya meditasi, udah itu saya contemplate, lalu saya introspect. Jadi meditasi bukan hanya berdiam diri aja begitu. Jadi ketika saya jalan, kayak kemarin, saya di Surabaya, saya naik motor tuh sama Poni itu. Tommy bilang, waduh Pak Richard ngelanggar, saya bilang ada aturan harus dilanggar. Itu sengaja saya bikin polaritas tuh, Pon. Karena saya bilang nikmat banget, karena biasanya kan saya lambat. Kalau motor kan cepat. Saya pengen rasa tuh sensasi.
Lalu saya perhatikan waktu saya nyetir motor pohon itu, pernapasan saya gimana. Jadi kita dapat kontrasnya. Itu yang saya bisa kontribusi untuk meditasi. Mudah-mudahan ada gunanya.